Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya dua negara maju di Asia kayak Jepang dan Indonesia yang lokasinya nggak jauh-jauh amat, tapi kok bisa punya pandangan yang beda banget soal seksualitas perempuan? Di satu sisi ada keterbukaan, di sisi lain jadi hal yang tabu banget. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng paradoks menarik ini. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu membawa kita masuk ke labirin budaya, sejarah, dan juga keyakinan yang rumit. Benar-benar kayak dua negara tetangga, tapi serasa dua dunia yang terpisah jauh. Kenapa bisa begitu? Yuk kita coba pecahkan teka-teki ini. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Di Jepan, ngomongin seksualitas perempuan itu didekati kayak ngebahas topik kesehatan, sesuatu yang harus dipahami pakai logika dan sains. Tapi di Indonesia, topiknya dibungkus dalam bingkai agama. Jadinya, ya, sebuah tabu yang erat banget kaitannya sama moralitas. Perjalanan kita mulai dari Jepang dulu, sebuah negara yang lagi ngalamin transformasi yang luar biasa. Dari budaya yang tadinya nutupin hasrat perempuan rapat-rapat karena dianggap memalukan, jadi masyarakat yang mulai nerima itu semua lewat kacamata sains. Kalau kita lihat sejarahnya, tekanan sosial di Jepang itu kuat banget. Hasrat seksual buat perempuan itu dianggap nggak pantas, bahkan memalukan. Seakan-akan urusan kayak gitu tuh cuma buat laki-laki aja. Tapi semua itu mulai berubah. Kalau sebelum tahun 2000-an, suasananya hening banget soal ini. Era baru ngebawa media sosial dan feminisme yang seolah-olah ngebuka pintu diskusi lebar-lebar. Dan puncaknya? Ya sekarang ini. Para YouTuber edukasi seks ada di garda terdepan. Mereka aktif banget bikin percakapan yang dulunya tabu jadi hal yang normal. Terus gimana caranya mereka bisa berhasil? Kuncinya ternyata ada di bahasa sains. Obrolan soal seksualitas diubah total. Bukan lagi soal sesuatu yang jorok, tapi tentang gimana hal itu bisa mempengaruhi siklus hormon, kualitas tidur kita, kesehatan mental, bahkan kecantikan kulit lewat hormon oksitosin. Tiba-tiba aja, topik yang tadinya tabu ini jadi obrolan soal kesehatan dan well-being. Cerdas kan? Sekarang kita terbang ke Indonesia. Dan di sini pemandangannya beda banget. Pilar utamanya itu agama, keluarga, dan komunitas. Tiga hal ini jadi fondasi yang super kuat buat ngebentuk cara pandang masyarakat terhadap seksualitas. Coba deh, lihat angka ini. Hampir 90% populasi Indonesia itu Muslim. Dari sini aja, kita udah bisa kebayangkan betapa dalamnya pengaruh ajaran Islam dalam membentuk kerangka moral bangsa. Apalagi buat isu sesensitif ini. Nah, buat ngerti lebih dalam lagi, kita perlu kenal satu konsep kunci, yaitu taharah atau kesucian ritual. Ini penting banget, soalnya bagi banyak perempuan muslim di Indonesia, ada ketakutan yang mendalam buat menodai kesucian ini. Akhirnya, muncul perasaan bersalah, bahkan merasa berdosa, waktu dihadapkan sama hasrat alami mereka sendiri. Disinilah muncul dilema internal yang, wow, luar biasa. Di satu sisi, ada tuntutan iman, harus jaga kesucian, harus memandang seks sebagai sesuatu yang sakral dan hanya boleh dalam pernikahan. Tapi di sisi lain, tubuh kita kan ngomong bahasa yang beda, lewat dorongan hormon dan psikologis yang sebetulnya sangat alami. Dan jurang pemisah ini, inilah intinya. Jurang antara apa yang diajarkan oleh keyakinan sama apa yang dirasain tubuh secara fisiologis. Jurang inilah yang akhirnya menciptakan sesuatu yang bisa kita sebut pergulatan batin dalam diam bagi banyak perempuan modern di Indonesia. Ada faktor lain yang seru banget buat dibahas, media. Gimana caranya platform kayak YouTube di kedua negara ini ngomongin topik sensitif ini? Ternyata bedanya tuh kayak langit dan bumi, bener-bener mencolok. Kalau di Jepang ada formula unik nih, malu dikali sains. Jadi para kreator itu pinter banget, mereka gabungin rasa canggung atau malu-malu dengan fakta medis. Ternyata campuran ini populer banget. Nah, kalau di Indonesia, strateginya beda. Kreator harus hati-hati banget, mereka pakai justifikasi edukasi. Jadi topiknya dibungkus sebagai konten kesehatan, psikologi, atau tips pernikahan, biar nggak kena sensor dan nggak dicap negatif. Perbedaan ini paling kelihatan jelas di kolom komentar. Di channel-channel Jepang, kamu bakal sering nemu komentar kayak, aduh malu banget nontonnya, tapi jadi penasaran dan pengen belajar. Kalau di Indonesia, nadanya beda. Makasih ya kak, udah ngejelasin ini dengan sopan dan tetap dalam koridor agama. Rasa penasarannya mungkin sama, tapi cara mereka nunjukinnya itu nunjukin ada filter budaya yang beda banget. Oke, kita udah lihat dua jalan yang beda banget ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kedua jalan ini, walaupun caranya beda-beda, sebetulnya ngarah ke tujuan yang sama? Yaitu masyarakat yang lebih sehat dalam memandang seksualitas. Menarik buat dipikirin. Yang jelas, dua-duanya lagi berevolusi.
Jepang kelihatannya bergerak ke arah saintifikasi total, mengubah hal yang tabu jadi topik sains yang bisa diobrolin secara terbuka. Sementara itu, Indonesia ngambil jalur integrasi, mencoba cari cara gimana caranya nyatuin pemahaman ilmiah modern dengan nilai-nilai agama yang udah mengakar kuat. Jadi, kalau kita rangkum nih perbedaannya, sikap sosial di Jepang itu malu tapi sehat, di Indonesia tabu karena iman. Fokus pendidikannya yang satu sains, yang satu agama. Konflik utamanya yang satu soal rasa malu, yang satu soal rasa berdosa. Dan arah kedepannya pun jelas beda, saintifikasi total versus perpaduan iman dan sains. Tapi pada akhirnya, semua perbedaan ini kembali ke satu kebenaran yang kuat banget. Budaya mungkin bisa menekannya, tetapi hormon tidak akan pernah berbohong. Ini ngingetin kita kalau di balik tebalnya lapisan budaya, ada biologi universal yang kita semua punya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan bersama. Sebenarnya, jalan mana sih yang pada akhirnya bakal menciptakan masyarakat yang lebih sehat? Jalan yang misahin total seksualitas dari rasa malu dan menjadikannya sains murni? Atau jalan yang berhasil nemuin harmoni antara pemahaman modern soal tubuh dengan nilai-nilai luhur dari keyakinan? Mungkin nggak ada satu jawaban yang paling benar untuk semua orang. Apa pendapat kalian?